Orang tua itu mengganti kulitnya setiap 300 tahun. Setiap kali mengganti kulit, kemampuannya semakin meningkat. Begitu dia melakukannya selama 3000 tahun. Dia telah berhasil mengganti kulitnya 10 kali. Menjadi master yang tak tertandingi pada masanya. Namun ketika dia membuka mata dan melihat sekeliling, dia terkejut karena ternyata dia tidak berada di Gunung Kunlun yang dikenalinya. Dia pun menempelkan jari pada dahinya, menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki keadaan. Ternyata 3 tahun yang lalu, Gunung Kunlun telah dikembangkan menjadi tempat wisata. Sedangkan dia sedang dalam masa kritis untuk berlatih, harus menyegel roh ilahinya, yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Tim konstruksi secara keliru menyerahkannya kepada seorang pria, mengatakan bahwa dia adalah kakek buyut pria tersebut. Pria itu tahu dan tidak mengusirnya, justru merawatnya dengan penuh perhatian setiap hari, bahkan seperti bermain dengan anak kecil. Berkat perhatian pria itu, latihan 3000 tahun orang tua itu tidak sia-sia. Suatu hari, pria itu pulang kerja, mendengar bahwa penyakit pikun orang tua itu sembuh. Dia sangat senang. Namun saat itu orang tua itu menyarankan untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Pria itu pun mengatakan bahwa dia sudah bertahun-tahun bekerja sebagai pengantar makanan dan tidak memiliki banyak uang. Tapi orang tua itu tidak peduli. Dia segera mengeluarkan sebuah kotak, mengatakan bahwa itu adalah rumah yang diberikan oleh kaisar dari dinasti sebelumnya. Pria itu mengira bahwa orang tua itu masih belum sembuh. Namun setelah membuka kotak dan melihat akta tanah, dia merasa penasaran. Kemudian dia mengambil foto dan mengirimnya kepada gadis kampus untuk meminta pendapatnya. Setelah menerima telepon, langsung menyadari bahwa itu bukan akta tanah untuk rumah 4 sudut, melainkan akta untuk sebuah istana. Namun kata-kata gadis kampus selanjutnya membuat pria itu merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa istana itu sekarang sudah diubah menjadi taman. Meskipun akta tanah itu asli, namun tidak memiliki efek hukum. Pria itu merasa sangat kecewa. Namun saat itu orang tua itu memberitahunya bahwa dia masih memiliki barang antik senilai 30 miliar di bank, cukup untuk dinikmati oleh mereka berdua sepanjang hidup. Kemudian mereka pergi ke HSBC, dan pria itu mengundang gadis kampus untuk ikut. Orang tua itu langsung mengeluarkan setumpuk uang kertas, meminta kepala cabang bank untuk menyambut mereka. Direktur kemudian menelepon kepala cabang, dan mendengar nama orang tua itu. Kepala cabang langsung menjatuhkan teko yang ada di tangannya. Dia pun meminta direktur untuk mengambil foto dan mengirimkannya kepadanya. Setelah melihat foto itu, kepala cabang sangat senang, karena dia tahu bahwa berkat bantuan orang tua itu, dia bisa mencapai kesuksesan yang dimilikinya sekarang. Kemudian kepala cabang memerintahkan direktur untuk memenuhi segala permintaan orang tua itu, dan dia sendiri akan segera datang. Saat itu, cucu dari kepala cabang yang kaya masuk ke ruangan, langsung memegang lengan gadis kampus, mengatakan bahwa dia sudah menunggunya selama 3 jam. Namun gadis itu malah membatalkan janji. Melihat itu, gadis kampus berkata kepada pria itu, bahwa dia tidak tertarik padanya, meminta agar dia tidak mengganggunya lagi. Namun kata-kata itu malah membuat cucu kepala cabang marah. Dia mengangkat tangannya dan hendak menampar gadis kampus. Untungnya, pria itu segera menghalanginya. Cucu kepala cabang yang marah langsung mengambil vas bunga senilai jutaan dolar, berniat melemparkan ke arah pria itu. Namun orang tua itu melihatnya, dengan cepat mengambil topinya dan melemparkan ke arah cucu kepala cabang. Satu pukulan membuat cucu kepala cabang terhempas kerak barang. Selama ini dia terbiasa mengintimidasi orang lain. Namun hari ini, pria itu membalasnya. Dia segera memanggil security yang terlatih. Namun saat itu, direktur ban muncul tepat waktu. Tidak hanya menegur cucu kepala cabang, tapi juga menamparnya dengan keras. Kemudian dia mengeluarkan kartu ATM senilai 10 juta dan memberikannya kepada pria itu sebagai uang saku. Setelah itu, dia memberitahu kepala cabang. Namun, kepala cabang mendengar hal itu dan langsung marah. Setelah memarahi direktur, dia